Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah yang masih muda yang bernama Khosibah. Jadi Khobisah, bernama Khobisah. Jadi beliaunya ini pada waktu itu sedang mengalami guncangan ekonomi kalau istilah sekarang, teman-teman, atau jatuh miskin, sehingga beliaunya ini memikul beban yang sangat berat, yang sudah tidak mungkin untuk ditanggung. Jadi beliaunya ini mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan 3 syarat kepada beliaunya, bahwa orang yang meminta Khobisah ini pada waktu itu meminta tolong kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tidak langsung menolong, tapi beliaunya memberi 3 syarat. Boleh meminta tolong, tapi harus si Khobisah ini masuk dalam 3 syarat itu apa tidak. 3 syarat itu bisa dijadikan acuan untuk mengukur standar kemiskinan, teman-teman, standar kemiskinan. Jadi orang yang berhak meminta itu, satu itu adalah orang yang memang memikul beban yang sangat berat, sehingga dia itu sudah tidak mampu lagi untuk memikul beban kehidupan tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang yang hartanya itu sudah habis, terkena musibah, kalau sekarang terkena bencana, hartanya itu habis, kemudian sudah tidak ada harta lagi untuk menjadi pegangan untuk melanjutkan kehidupan. Yang ketiga adalah seseorang, di mana seseorang itu 3 orang dari kaumnya atau dari lingkungannya itu menganggap bahwa orang tersebut memang benar-benar miskin. Istilahnya itu ada 3 kesaksian dari lingkungan bahwa orang itu memang benar-benar miskin, 3 atau lebih, seperti itu. Ya, itulah orang yang berhak untuk meminta pertolongan atau meminta-minta, istilahnya. Meminta-minta, orang miskin yang dibolehkan meminta, orang yang boleh meminta kepada orang yang lebih kaya. Itu seperti itu. Kemudian Khobisah ini ditanya Nabi apa yang beliau miliki. Kemudian beliau menjawab ada sepotong kain di rumah. Kemudian sepotong kain itu disuruh oleh Nabi untuk mengambilnya di rumah. Setelah itu Nabi Muhammad melelangnya di depan Khobisah dan para sahabat. Salah satu dari sahabat tersebut akhirnya membeli daripada sepotong kain milik dari Khobisah dengan harga yang tinggi, dengan maksud nilai tambahnya sebagai sedekah kepada Khobisah. Setelah itu uang itu tidak langsung diberikan kepada Khobisah dengan tidak ada anjuran dari Nabi atau nasihat dari Nabi. Nabi Muhammad menasihatkan kepada Khobisah supaya uang tersebut dibawa ke pasar, dan Pak itulah Khobisah akhirnya mencari kayu, teman-teman, mencari kayu bakar. Sembari Nabi Muhammad bersabda bahwa orang yang membawa kapaknya kemudian itu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta, seperti itu. Jadi itu cerita tentang Khobisah, seorang pemuda, seorang yang masih muda tapi mengalami kesulitan ekonomi. Berbeda halnya dengan Nabi Muhammad ketika bertemu dengan seorang yang tua, yang buta, atau seorang janda, atau seorang peminta-minta daripada wanita, dengan anak yatim. Itu berbeda, teman-teman. Jadi ada kalanya Nabi itu sebelum memberikan itu memberi nasihat, atau ada kalanya Nabi itu tidak memberikan tapi memberikan nasihat. Istilah sekarang itu tidak memberikan ikan tapi memberikan pancingnya. Tapi tidak pernah atau jarang sekali atau memang tidak pernah Nabi Muhammad itu hanya memberikan nasihat. Pasti Nabi Muhammad itu
memberikan jalan keluar atau mencontohkan seperti itu. Jadi ada cerita Nabi Muhammad yang berbeda ketika Nabi Muhammad dimintai oleh seorang Yahudi yang buta. Itu Nabi Muhammad tidak banyak bicara, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad langsung membeli makanan, terus mengantarkannya, sekaligus menyuapinya sambil mengajak ngobrol bicara. Itu dilakukan setiap pagi, setiap hari, teman-teman, tanpa Nabi memberikan nasihat. Jadi Nabi Muhammad langsung menyuapi. Itu juga Nabi ketika bertemu dengan anak yatim, itu Nabi Muhammad langsung memberikan. Tidak ada perintah untuk harus orang harus bekerja, orang harus tidak ada. Nah, itu Nabi Muhammad. Kalau dengan anak muda boleh memberikan nasihat, tapi tetap dengan cara yang santun, seperti Nabi Muhammad ketika menasihati Khabisah di awal cerita tadi. Jadi Nabi Muhammad tetap dengan cara yang santun, tidak dengan cara menghardik, teman-teman, atau menghinakan atau menista seperti itu. Tidak ada cerita yang demikian. Jadi Nabi Muhammad tetap mengarahkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ya, itu cerita Nabi Muhammad. Menghardik orang miskin ini tidak boleh, teman-teman. Jadi kemiskinan itu memang kada fakru an yakuna kufron wa kada khasatu an yasbiku qadaro. Jadi kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran, dan kedengkian itu mendahului takdir. Itu memang seperti itu, tapi ada hadis itu tidak satu, teman-teman. Hadis itu banyak, dan hadis itu menurut apa yang sedang dialami. Artinya hadis ketika Nabi bertemu dengan anak muda itu akan bisa berbeda atau bertolak belakang dengan ketika Nabi bertemu dengan seorang tua, atau Nabi bertemu dengan seorang anak yatim, atau Nabi yang sedang bertemu dengan musuhnya. Seperti itu akan berbeda, dan bisa jadi seakan-akan menurut literasi kita yang tidak dalam itu seakan-akan bertolak belakang. Itu tidak demikian, teman-teman. Itu menurut kejadiannya, menurut dimananya, atau menurut dalam keadaan apa, seperti itu. Jadi jangan kita menjadi orang yang suka menghardik orang miskin. Itu tidak baik, teman-teman. Ara'aita alladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi tahukah kamu, pendusta agama adalah orang yang suka menghardik anak yatim, tidak memberikan makan kepada orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi kalau kita sedang tidak ada, artinya sama-sama tidak punya, itu paling tidak kita tidak menganjurkan orang kaya untuk tidak memberi makan kepada orang miskin. Kita jangan sampai menjadi seorang provokator atau memprovokasi yang lain untuk memusuhi orang-orang miskin. Itu tidak baik. Tidak semua kemiskinan itu berakar dari orang yang tidak bekerja. Ada kemiskinan akibat perang, ada kemiskinan akibat musibah, ada kemiskinan bahkan akibat kebijakan dari pemerintah. Itu memang ada. Jadi kemiskinan itu tidak melulu dari orang yang malas bekerja. Banyak orang yang pengen bekerja, tapi negaranya bisa jadi atau negerinya dalam keadaan bencana, atau negerinya dalam keadaan perang, atau negerinya dalam keadaan dikuasai oleh orang asing, seperti itu. Satu lagi, teman-teman, reimplementasi dari agama adalah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 1 bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Artinya ketika negara menertibkan anak-anak terlantar di lampu merah, itu hanya sekedar ketertiban. Artinya setelah ketertiban itu, menertibkan itu,
negara membawa orang-orang miskin, anak-anak terlantar ini kepada panti-panti sosial, kepada panti-panti atau rumah orang tua, rumah jompo seperti itu. Itu artinya negara sedang mengimplementasikan daripada Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 1, kemudian pasal 27. Itu teman-teman. Artinya negara saja tidak berani semena-mena terhadap orang miskin. Paling tidak idealitanya itu negara tidak ingin menelantarkan anak-anak. Anak-anak tidak ingin menghardik orang miskin. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai kaum muslimin jangan sampai menjadi pelaku menghardik orang miskin. Itu berarti kita mendustakan agama dan mengkhianati Undang-Undang Dasar 45. Baik, akhirul kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu alam bisawab. Ila hadratin Mustafa Nabiyyin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.